Assalamualaikum. Halo adik-adik, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya, dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Ngomong-ngomong, masih pada inget gak ya sama kakak? Kalau lupa, kita perkenalan ulang ya. Kenalin, nama kakak Kaset ya, dari Komdev FEWNJ. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi kesehatan lingkungan. Tapi sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu yuk, supaya materi yang disampaikan bisa dipahami dengan mudah. Kesehatan lingkungan. Sebelum masuk ke materi, kakak mau nanya, adik-adik tahu nggak ya lingkungan sehat itu seperti apa? Iya betul, lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih atau bisa juga diartikan sebagai lingkungan yang terhindar dari berbagai hal yang bisa menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat atau seluruh komponen biologis yang terdapat di dalamnya. Lalu, apa aja sih ciri-ciri lingkungan yang sehat? Ciri-ciri lingkungan yang sehat, yang pertama itu udaranya bersih, lalu yang kedua airnya bersih, dan yang terakhir tidak ada sampah. Nah, tapi ternyata ada juga loh lingkungan yang tidak sehat. Menurut adik-adik, lingkungan yang tidak sehat itu seperti apa? Iya betul, lingkungan yang tidak sehat adalah lingkungan yang kotor. Lingkungan yang kotor berarti lingkungan tersebut sudah tercemar. Lalu apa sih ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat? Ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat yang pertama, udaranya itu kotor. Lalu yang kedua, sampah ada di mana-mana. Dan yang terakhir, airnya pun kotor. Nah, pasti ada penyebab lingkungan tersebut menjadi tidak sehat. Apa aja sih penyebab lingkungan tidak sehat? Lingkungan tidak sehat disebabkan oleh kebiasaan hidup kita. Contohnya itu seperti membuang sampah sembarangan. Nah, lingkungan yang tidak sehat itu dapat dikatakan sebagai lingkungan yang telah tercemar. Pencemaran itu dapat terjadi di mana saja, contohnya di tanah, di udara, dan di air. Pencemaran tanah. Apa sih penyebab pencemaran tanah? Ada beberapa penyebab pencemaran tanah antara lain. Yang pertama, pembuangan sampah plastik. Adik-adik harus tahu kalau plastik itu tidak bisa membusuk. Jadi kita tidak boleh membuang sampah plastik sembarangan. Tapi sampah plastik itu bisa dikumpulkan lalu didaur ulang. Lalu yang kedua, ada limbah cair atau air sisa proses industri dari pabrik. Limbah pabrik itu tidak boleh dibuang sembarangan karena dapat menyebabkan pencemaran tanah. Lalu yang ketiga, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak atau limbah cair. Jika minyak atau limbah cair tumpah ke tanah, akan mencemari tanah. Pencemaran tanah menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah, dan keadaan ini dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan lama-kelamaan tanaman dapat mati. Pencemaran udara. Udara dapat tercemar karena masuknya zat berbahaya ke dalam udara. Contoh pencemaran udara antara lain, yang pertama, debu. Debu dapat berupa butiran benda padat yang halus dan debu ini terdapat di mana-mana. Lalu yang kedua, bau yang tidak sedap. Timbunan sampah dapat menyebabkan pencemaran udara karena timbunan sampah ini menimbulkan bau yang tidak sedap. Timbunan sampah juga mengganggu keindahan lingkungan loh. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya dan tempat sampah harus ditutup dengan rapat agar baunya tidak mencemari udara sekitar. Lalu yang ketiga, asap. Asap adalah pencemaran udara yang berbahaya jika kita hirup. Sumber asap antara lain dari yang pertama, letusan gunung berapi. Yang kedua, aktivitas pabrik. Yang ketiga, asap rokok. Yang keempat, asap kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor ini berbahaya karena asap ini mengandung gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini sangat beracun. Bila dihirup dapat menyebabkan mual dan kepala pusing, bahkan dapat mengakibatkan pingsan hingga kematian. Lalu yang kelima, asap dari pembakaran sampah. Pencemaran air. Apa aja sih penyebab pencemaran air? Pencemaran air ini dapat disebabkan oleh yang pertama, limbah pabrik. Limbah pabrik ini mengandung bahan-bahan yang sangat berbahaya. Limbah pabrik tidak boleh langsung dibuang ke sungai karena dapat merusak ekosistem yang ada di sungai. Lalu yang kedua, disebabkan oleh pupuk kimia dan pestisida.
Pestisida adalah bahan pembunuh hama tanaman. Pupuk kimia dan pestisida akan meresap ke tanah, kemudian masuk ke sungai dan danau. Lalu yang ketiga, sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen ini juga mencemari air karena air akan tercemar dan menjadi beracun. Kita tidak boleh minum dan mandi dengan air yang sudah tercemar. Pengaruh kondisi lingkungan terhadap kesehatan. Lingkungan yang sehat akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Berikut ini contoh lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama, asap yang bertebaran di mana-mana akan membuat nafas menjadi sesak dan fungsi paru-paru akan terganggu karena banyaknya zat kimia yang masuk ke dalam tubuh. Lalu yang kedua, air yang kotor akan membuat tubuh menjadi gatal-gatal. Air yang kotor mengandung bakteri-bakteri yang dapat membuat tubuh kita terkena penyakit seperti penyakit diare. Lalu yang ketiga, tanah yang tercemar akibat buangan oli bekas dan bahan bakar akan merugikan. Karena tanah sudah tidak subur lagi dan tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam. Akibatnya, produksi pangan akan mengalami hambatan dan berpengaruh terhadap jumlah makanan yang dibutuhkan. Cara memelihara kesehatan lingkungan. Memelihara kesehatan lingkungan berarti menjaga kesehatan. Jika lingkungan sehat, tubuh kita juga akan sehat. Untuk mencegah adanya pencemaran lingkungan, kita harus menjaga kesehatan lingkungan di sekitar kita. Bau sampah yang tidak sedap dapat dicegah dengan cara membuang sampah pada tempatnya, kemudian menutupnya. Jika sampah dibuang sembarangan seperti ke sungai atau parit, dapat menimbulkan penyakit karena lalat akan mengerumuninya. Jika lalat itu hinggap di makanan, orang yang menyantap makanan tercemar itu akan terserang penyakit seperti kolera, disentri, dan diare. Lalu yang kedua, rumah atau sekolah harus memiliki lubang angin atau ventilasi. Lubang angin atau ventilasi ini berguna untuk pergantian udara di dalam rumah sehingga udara di dalam rumah terasa lebih segar. Lalu yang ketiga, menanam pohon di sekitar rumah atau sekolah. Lingkungan rumah dan sekolah akan terasa sejuk jika banyak tumbuhan. Tumbuhan ini menghasilkan oksigen untuk bernafas. Nah, semakin banyaknya oksigen, udara akan semakin bersih dan segar sehingga tubuh kita akan bertambah sehat. Nah, sekarang adik-adik jadi paham kan mengenai materi tentang kesehatan lingkungan. Diingat baik-baik ya adik-adik dan jangan lupa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video dari kakak, sampai jumpa lagi di lain waktu. Dadah, wassalamualaikum.